Bang, setelah tadi kita bahas tentang geopolitik internasional nih, kembali ke situasi nasional kita. Beberapa pekan terakhir kita atau masyarakat disuguhkan dengan ulah elit-elit politik yang kesannya bisa disebut pencitraan, kemudian kesannya seolah ada bahasa itu bahwa negara itu adalah kepunyaannya mereka, seolah kan begitu. Dinamikanya kalau dilihat nih Bang. Nah, itu dilihat dari mana? Dilihat dari sibuknya elit politik kita dalam hal penentuan partai koalisi atau partai pendukung untuk Pilpres 2024 nanti. Namun faktanya Bang, sampai dengan hari ini kan kita belum melihat nih dari 3 calon yang ada, calon presiden tentunya ya, dan ada wakil presiden yang kemudian beberapa kali juga sudah dideklarasikan, yang memberikan program atau gagasan tentu untuk kepentingan rakyat. Nah, seperti apa tuh tanggapannya Bang? Karena kan belum kita dengar nih, gagasan apa sih sebetulnya yang ingin mereka sampaikan untuk perbaikan menuju kesejahteraan Indonesia nih Bang. Pandangan Abang seperti apa melihat fenomena itu? Baik, supaya fair ya sebenarnya, supaya fair. Ya, saya tidak akan mengomentari atau membangun jawaban apakah sudah tersampaikanlah dari Pak Ganjar yang juga merupakan sebagai calon presiden ya. Begitu juga dengan Pak Anies Baswedan ya, yang juga sebagai calon presiden gitu kan. Nah, begitu adalah Pak Prabowo Subianto. Kalau ini berarti saya harus komentari. Oke. Karena memang itu pilihan saya. Boleh Bang. Perspektif menarik nih Bang. Jadi di situ. Jadi biar saya objektif. Biar saya objektif. Artinya di dalam proses objektif ini adalah memang saya tidak terlalu mengikuti ya perjalanan bagaimana Pak Ganjar maupun Pak Anies Baswedan. Pak Anies. Jadi seperti itu ya. Karena secara umum kelihatannya kalau program-program ya yang akan termanifest ya memang tentunya tidak akan tersosialisasi. Karena kalau tidak salah bahwa program-program yang akan termanifest itu menjadi bagian program-program yang juga akan terdaftarkan di KPU. Jadi situ dulu. Artinya hal itu bersamaan pada saat proses pendaftaran capres dan cawapresnya. Jadi seperti itu. Oke. Tapi kalau ditanyakan tentang apakah Pak Prabowo sudah berbicara tentang beberapa programnya, jadi seperti itu. Minimal pernyataan dari Pak Prabowo ya, bila ditarik itu sebenarnya adalah beberapa hal-hal yang di kemudian hari rasanya saya meyakini bahwa itu akan menjadi intisari dari beberapa program yang juga akan diajukan pada saat proses pendaftaran ya, yang akan termanifestkan di KPU tentunya, lembaran KPU itu sendiri. Jadi seperti itu. Yang paling sederhana aja adalah ketika di tanggal 15 Agustus tahun 2023 ya, itu sempat tersampaikan beberapa poin sebenarnya, yaitu adalah strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Itu begitu banyak dokumentasinya, baik berita secara tertulis maupun dokumentasi visual ya atau audio ya. Ya, baik di media sosial maupun di YouTube ataupun di beberapa berita. Jadi seperti itu. Tapi satu hal yang saya mau ambil yang menarik adalah ketika keseriusan Pak Prabowo memodifikasi bagaimana menyelesaikan stunting, bagaimana meningkatkan potensi sumber daya manusia, ya, dan bagaimana meningkatkan kualitas kemampuan generasi anak bangsa, yaitu adalah dengan ingin memberikan makan gratis kepada seluruh pelajar dari tingkat SMA sampai tingkat terendah. Salah satu program ya dari Pak Prabowo. Nah, di sisi lain bahwa dijelaskan sangat sistematis berapa jumlah SMA, berapa jumlah pelajar SMP, berapa jumlah pelajar SD, dan begitu pula bawahnya. Itu satu hal ya, itu satu hal yang artinya ingin diberikan makan siang gratis. Kelihatannya nyambung nggak ya, misalnya kan gitu.
Tetapi bila memang itu berjalan secara konsisten, ya, termanajemen dengan baik, maka harapan untuk mengikisnya stunting, meningkatnya sumber daya manusia, ya, itu akan berjalan dengan tepat. Jadi seperti itu. Baik, Bang Nando, ini kan ada fase masa transisi ya, 10 tahun atau 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Nah, Indonesia kemudian disuguhkan terhadap kepemimpinan baru nih untuk periode 2024 nanti itu dalam Presiden ke-8 nanti ya. Dan ingin kemudian minta pandangan nih dari Bang Nando. Tujuan daripada keinginan rakyat tentunya adalah terciptanya kesejahteraan. Terlebih lagi kita tahu bahwa Indonesia bukan hanya kaya akan sumber daya manusia, tetapi kaya juga akan sumber daya alam. Yang kemudian jadi persoalannya kemudian kemana sumber daya alam kita? Kan itu. Sepertinya ini juga tanggapan apatis nih dari masyarakat. Karena nyatanya warisan sudah semestinya dinikmati oleh para pewarisnya atau oleh kita nih sebagai rakyatnya. Tapi persoalannya dengan sumber daya alam yang begitu besar yang dimiliki Indonesia, nyatanya bahwa kesejahteraan kan belum mampu kita raih secara utuh nih Bang. Artinya kita membutuhkan pemimpin yang memikirkan rakyat secara konsisten nih, Bang Nando. Maka untuk itu, sejauh apa sih menurut Bang Nando pemimpin untuk rakyat yang kemudian fokus dalam memikirkan rakyat nih? Artinya bukan hanya kemudian mementingkan kepentingan elit partai politiknya dan sebagainya ya, tapi real konkret bicara mengenai tentang kesejahteraan rakyat itu sendiri. Seberapa penting Bang menurut Bang Nando? Ya, kalau kita mau objektif, ya, kalau kita mau objektif, tidak henti-hentinya, baik dalam beberapa momentum, ya, apakah itu momentum beliau sebagai Menhan, ya, atau beliau sebagai ketua umum partai politik yang hari ini diajukan sebagai calon presiden, ya, yang hari ini juga sudah memiliki koalisinya, ya, yaitu koalisi Indonesia Maju, ya, KIM, ya. Jadi seperti itu, bahwa tidak henti-hentinya selalu disampaikan, kita berkuasa untuk rakyat, maka kita harus minta restu kepada rakyat. Itu pertama. Begitu juga makna ketika koalisi ini dideklarasikan di Gedung Juang, tepatnya adalah di Gedung Naskah Proklamasi, tepatnya lagi di depan simbol-simbol patung, ya, yang merupakan tokoh-tokoh sejarah yang kita kenal sebagai para founding fathers. Rasanya itu bukan hanya sebatas untuk bergaya, rasanya itu bukan sepantas untuk mencari simpatik, itu tidak. Tapi ada narasi-narasi yang dikeluarkan. Yang saya mau bilang begini, narasi-narasi itu bukanlah suatu argumentasi yang tanpa nilai, tanpa isi. Atau narasi-narasi itu bukan dari kerangka basis keilmuan. Artinya, di dalam proses deklarasi kami, pada saat kami memberikan dukungan dan keyakinan kami terhadap Pak Prabowo Subianto, yang juga kami sematkan sebagai Bapak Bangsa, ya, bahwa kami menyatakan, dan saya coba sedikit bacakan ya, poin itu saja. Konsekuen yang dijalankan adalah tanggung jawab moral terhadap ilmu. Pengetahuan di mana moral lah yang mengarahkan pembahasan ilmiah dalam mencapai kebenaran, dan moral yang menentukan nilai keilmuannya. Artinya, setiap apa yang disampaikan, narasi yang dinyatakan oleh Pak Prabowo, itu terikat terhadap keilmuannya, terikat terhadap moralnya. Spirit itulah
yang mendorong hari ini kenapa mereka ingin berada di dalam pilihan terhadap Pak Prabowo. Harapannya adalah perubahan. Hope-nya adalah kesejahteraan. Karena komitmen beliau. Upaya dalam mempersatukan. Karena upaya beliau dalam mempersatukan ini adalah bukan hitungan yang terputus terhadap situasi yang akan dihadapi siapapun yang jadi di tahun 2024 sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahkan sampai pernyataan terakhir beliau di dalam satu momentum, dia menyatakan, kalaupun saya tidak menjadi presiden, saya tetap akan berbakti terhadap bangsa. Saya tetap akan berbuat terhadap bangsa. Jadi di situ artinya nilai-nilai moral, nilai-nilai keilmuannya ya, merupakan adalah panggilan sejarah, panggilan ikatan perubahan yang dalam pengertian perubahan di sini adalah bukan merubah semua dari pemerintahan sebelumnya, tidak. Tapi perubahan di sini adalah menempatkan yang sudah baik menjadi lebih baik, yang kurang baik menjadi baik. Karena ketika saya pada saat itu misalnya contoh, 1 tahun sebagai presiden mahasiswa itu nggak cukup untuk menyelesaikan program. Itu tidak cukup. Setiap kali berubah presiden mahasiswa atau ketika di era saya setiap kali perubahan SMPT pada saat itu berubah program. Nggak jelas jadinya. Tidak ada kemajuan di dalam proses tumbuh kembang mahasiswa pada saat itu. Artinya yang saya mau sampaikan adalah yang paling sangat sederhana yang tidak terlihat itu adalah rekayasa atau lip service atau apa namanya mencari image atau apalah gitu ya. Ya, pencitraan gitu ya. Saya berharap sebenarnya Kedai Pena ambil satu waktu momentum, datang kunjungi rumah beliau yang berada di Hambalang. Jadi gitu. Bukan untuk bertamu dan berkunjung kepada Pak Bro, bukan. Tanyakan langsung kepada masyarakat di sekitar. Manfaat apa yang dibangun oleh beliau kepada lingkungan. Karena apa yang dilakukan oleh beliau di lingkungannya, ini teringat kepada saya tentang apa yang saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, yaitu mengenai tentang jadikan desa sebagai laboratorium. Karena ketika saya mengetahui aktivitas atau manfaat yang terjadi di lingkungan warga terhadap di mana tinggalnya Pak Prabowo, maka saya hanya mengatakan kepada adik-adik mahasiswa bahwa tidak kurang lebih itu termasuk desa sebagai laboratorium.